Halo semuanya, saya Alvin Ahmad dan teman saya Antonius Indra dan Aulia Fadil Ardiansyah ingin mempresentasikan final report project untuk mata kuliah Investment Management. Next adalah investment background. Jadi di sini investasi adalah komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Lalu poin kedua adalah sebagian besar tujuan orang berinvestasi yaitu agar mendapatkan keuntungan, tetapi secara spesifik agar nilai investasi yang dimiliki dapat membantu mengurangi dampak inflasi dan pajak di kemudian hari. Bentuk dari investasi juga bermacam-macam, bisa dalam bentuk emas, berlian, barang antik, reksadana, obligasi, properti, dan lain-lain. Berikut adalah tujuan berinvestasi. Poin pertama adalah agar uang tetap aman. Tujuan ini bertujuan untuk mengamankan aset yang ada sehingga nilainya tidak hilang. Lalu poin kedua adalah untuk membantu uang tumbuh. Untuk membuat uang yang Anda peroleh tumbuh menjadi kekayaan, Anda perlu mempertimbangkan tujuan dan opsi investasi yang menawarkan pengembalian signifikan atas jumlah yang telah diinvestasikan. Lalu, poin berikutnya adalah untuk mendapatkan aliran pendapatan yang stabil. Investasi juga membantu Anda memperoleh sumber pendapatan sekunder atau primer yang tetap. Lalu, poin keempat adalah meminimalkan beban pajak. Selain pertumbuhan atau pelestarian modal, investor juga memiliki tujuan yang menarik untuk berinvestasi. Motivasi ini datang dalam bentuk manfaat pajak yang ditawarkan oleh Undang-Undang Perpajakan Penghasilan. Dan poin terakhir adalah menabung untuk pensiun. Dengan Anda berinvestasi, uang yang akan Anda simpan akan tetap aman di masa yang akan datang. Lalu untuk slide berikutnya adalah overview saham dari PT Bumi Serpong Damai. Di sini dapat terlihat peningkatan dan penurunan harga saham dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Next adalah company profile dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Jadi, Bumi Serpong Damai atau BSD City adalah salah satu kota terencana di Indonesia yang terletak di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. BSD City merupakan proyek kota terencana dengan total luas lahan terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 6.000 hektar. BSD City memiliki beberapa pusat pembelanjaan seperti BSD Plaza, ITC BSD, BSD Junction, Giant Hypermart, BSD, Ion Mall, dan Teras Kota. PT Summarecon Agung Tbk atau disingkat SMRAJK. Berikut portofolio saham dari PT Summarecon Agung Tbk. Slide berikutnya adalah company profile dari PT Summarecon Agung Tbk. PT Summarecon Agung Tbk adalah sebuah perusahaan pengembang yang menjadi pionir dalam mengembangkan wilayah Kelapa Gading dan Jakarta Utara. Summarecon Agung didirikan oleh Sucipto Nagaria. Perusahaan ini juga mengembangkan sayapnya menjangkau wilayah Serpong dan Kelapa II Tangerang. Dengan proyek Summarecon Serpong, Bekasi dengan Summarecon Bekasi, Bandung dengan Summarecon Bandung, perusahaan ini telah menjadi perusahaan terbuka sejak go public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Industri dari PT Summarecon Agung Tbk dalam bidang pengelola dan pengembangan estate di sektor properti dan real estate. Lalu memiliki visi menjadi crown jewel di antara pengembang properti di Indonesia yang secara berkelanjutan memberikan nilai ekonomi yang optimal kepada pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, serta juga berperan dalam menjaga lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada PT Ciputra Development. Ciputra merupakan salah satu perusahaan properti di Indonesia yang termasuk besar juga. Lalu bisa kita lihat di sini pergerakan saham dari September hingga November ini terus merangkak naik meskipun agak sedikit down di awal Oktober. Tetapi pada saat penutupan di tanggal 2 November mengalami hasil yang positif atau kita bisa lihat berwarna hijau. Lalu selanjutnya PT Ciputra Development ini dikenal dengan nama Ciputra Group, merupakan salah satu perusahaan properti Indonesia yang terkemuka yang dimana didirikan pada tahun 81. Nah, industrinya ini seperti ada pengelola dan pengembangan real estate. Visi dari PT Ciputra ini mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat yang unggul dan penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dalam menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan.
Misi dari PT Ciputra ini menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dan menjadi yang paling unggul, profesional, dan menguntungkan. Sehingga menjadi pilihan pertama bagi para konsumen, menjadi tempat kerja yang paling menarik dan menantang bagi para karyawan. Selain itu juga menjadi investasi yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham dan menjadi berkat yang nyata bagi masyarakat dan tanah air. Produk dari PT Ciputra ini ada perumahan land house, ruko komersial, hingga apartemen. Strategi Ciputra ini memasarkan proyek-proyeknya secara daring di tengah lesunya penjualan properti akibat imbas dari pandemi COVID-19 ini. Menurut Head of Investor Relations and Corporate Finance, PT Ciputra ini melakukan strategi daring menunjukkan hasil yang baik. Dia menjelaskan bahwa strategi peluncuran proyek secara virtual diterapkan untuk mengatasi salah satu kendala utama dalam masa PSBB, yakni melaksanakan transaksi properti secara fisik. Investment strategi. Jadi strategi yang kami buat ini dibagi menjadi tiga perusahaan properti. Bisa kita lihat di sini proporsi untuk Bumi Serpong Damai sebesar 4 miliar, Summarecon sebesar 3 miliar, dan Ciputra sebesar 3 miliar. Alasan kami memutuskan untuk mengalokasikan 40% dana investasi ke BSD karena banyaknya pembangunan yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Salah satu contohnya adanya ruko komersial, perumahan baru, dan juga tempat hiburan. Lalu dapat disimpulkan bahwa kita akan menghitung menggunakan CRP rasio karena memang investasi ini sangat beresiko, yang mana ketiga dana investasi ini merupakan satu bidang industri yang sama, yaitu properti atau real estate. Lalu bisa kita lihat di sini share price dari BSD. Kita membeli BSD di tanggal 10 Oktober senilai 1080. Lalu kita menjualnya di harga 1100 pada bulan November, yaitu tanggal 1. Selanjutnya ada Summarecon Agung. Bisa kita lihat di sini, kita membelinya pada harga 905, lalu menjualnya di harga 945 di tanggal 2 November. Selanjutnya ada Ciputra yang kita bisa lihat, kita beli di harga 1045 pada 10 Oktober 2021, lalu menjualnya sebesar 1070 di bulan November tanggal 2. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel harga beli dan juga harga jual dari saham-saham yang telah kita tentukan sebelumnya. Sebelumnya, kita telah menentukan untuk membeli saham dengan kode BSDE, SMRA, dan juga CTRA. Langsung saja kita ke pembahasan tentang harga beli. Untuk kode saham BSDE, kita memiliki budget 40% dari 10 miliar, yang mana artinya kita memiliki budget sebanyak 4 miliar rupiah. Dengan price per share kode saham BSDE adalah Rp1.080 dan juga price per lot Rp108.000. Kita akan mendapatkan saham sebanyak 37.037 lot. Lalu selanjutnya untuk kode saham SMRA, kita memiliki budget 30% dari 10 miliar, yang mana kita memiliki budget sebanyak 3 miliar rupiah dengan price per share Rp905 dan juga price per lot Rp90.500. Kita akan mendapatkan saham sebanyak 33.149 lot. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk kode saham CTRA, kita memiliki budget 30% dari 10 miliar, yang mana kita akan memiliki budget 3 miliar rupiah. Dengan price per share Rp1.045 dan juga price per lotnya adalah Rp104.500, kita akan mendapatkan 28.708 lot untuk saham CTRA. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai harga jual dari saham-saham yang telah kita tentukan sebelumnya. Saham pertama BSDE dengan harga jual 1.100, kita akan mendapatkan keuntungan atau profit, yaitu adalah Rp74.074.074, yang mana
kita akan mendapatkan profit sebanyak 1,85%. Yang kedua, dari kode saham SMRA dengan dengan harga jual Rp945, kita akan mendapatkan budget Rp176.795.580 dengan profit 4,42%. Dan yang terakhir dari kode saham CTRA dengan price per share adalah dengan harga jual Rp1.070 dan juga kita akan mendapatkan Rp95.693.779 yang mana profitnya adalah 2,39% dari nominal awal yang telah kita investasikan sebelumnya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui harga beli dan juga harga jualnya, kita akan mengevaluasi portfolio performance dengan metode Sharpe Index. Dengan Sharpe Index ini atau Sharpe Ratio adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kelebihan pengembalian atau premi resiko per unit deviasi dalam aset investasi atau strategi perdagangan. Ukuran tersebut digunakan untuk memeriksa kinerja investasi dengan menyesuaikan risikonya. Sharpe Ratio memiliki istilah lain yaitu Sharpe Index, Sharpe Measure, dan Reward to Variability Ratio. Nah, untuk menghitung Sharpe Ratio tersebut atau Sharpe Index, berikut adalah rumusnya, yaitu average return on the portfolio dikurangi average risk-free rate dibagi standard deviation of portfolio return. Dengan saham-saham yang telah kita tentukan sebelumnya, itu mendapatkan angka Sharpe Index adalah 30,90%, yang mana Sharpe Ratio dari portofolio atas saham-saham yang telah kita tentukan sebelumnya adalah sebesar 30,90%. Nah, untuk mengakhiri video penjelasan kali ini, ada conclusion atau kesimpulan yang akan saya bacakan. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, dinyatakan bahwa investasi dilakukan atas dasar pensejahterakan investor dengan analisa dan proyeksi yang tepat. Analisa ini diperlukan rencana dan juga strategi investasi yang matang. Meskipun di masa pandemik ini sebagian besar perusahaan mengalami keterpurukan, itu bukan berarti tidak dapat bertahan di masa pandemi ini. Investasi tetap menjadi pilihan orang untuk mempertahankan nilai uang di tengah tingginya inflasi. Salah satu investasi yang menjanjikan adalah di bidang properti. Properti merupakan investasi jangka panjang yang dapat diandalkan di tengah pandemi. Namun, berdasarkan hasil analisa terhadap performa saham di bidang properti yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa investasi yang dialokasikan sesuai dengan harapan. Meskipun pandemi ini belum berakhir, namun kenyataannya pasar properti mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan hasil proyeksi investasi yang telah kami lakukan di bidang properti. Dalam hal ini, PT Bumi Serpong Damai, PT Summarecon Agung, dan juga PT Ciputra Development memiliki nilai proporsi masing-masing. Dari proyeksi yang kami lakukan, menyatakan bahwa meningkatnya pasar properti ditandai dengan nilai pasar saham yang positif dari setiap masing-masing perusahaan properti. Dengan budget yang tersedia, kami memproyeksikan bahwa kami akan mendapatkan profit dari hasil investasi pada masing-masing perusahaan yang kami pilih, maupun secara keseluruhan. Selanjutnya, berdasarkan hasil proyeksi investasi yang sudah kami lakukan, berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri properti bisa menjadi salah satu pilihan dalam berinvestasi. Meskipun berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri properti menghasilkan return dan atau profit, namun berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri properti ini menghasilkan return yang cukup kecil. Oleh karena itu, dari hasil proyeksi investasi yang sudah kami lakukan terhadap 3 perusahaan besar yang bergerak pada industri properti, kelompok kami tidak terlalu merekomendasikan untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti.